Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Pendengar radio Pos FM yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin dan kuasa Allah, sore hari ini kita kembali dipertemukan lewat radio Pos FM dalam acara kajian keislaman. Adapun tema kami sore ini adalah kami ingin menyampaikan tentang pentingnya atau keutamaan dalam berdakwah. Pendengar radio yang dirahmati Allah, kita sering mendengar kata dakwah ini. Itu kalau kita cermati itu berasal dari kata da'a, yang artinya ajakan atau seruan. Bisa berarti ajakan atau seruan. Orang yang mengajak disebut da'i. Kalau hampir sama dengan balik itu sampai, orang yang menyampaikan disebut mubalik. Dari pengertian secara bahasa, maka dalam ayat yang kami sampaikan di pembukaan tadi, surat An-Nahl ayat 125, Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u adalah seruan atau ajakan atau serulah kepada manusia agar kembali ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kami menyampaikan kapan sejarah dimulainya dakwah. Ini pentingnya. Dulu pernah kami sampaikan bahwa sejarah permulaan dosa itu dimulai ketika Iblis diperintah Allah untuk bersujud hormat kepada Adam, menolak. Itulah sejarah pertama kali perbuatan dosa dilakukan oleh hamba Allah, yaitu ketika Iblis menolak untuk bersujud hormat kepada Adam. Dia mendurhakai perintah Tuhannya. Dan ternyata kalau kita cermati, kegiatan dakwah yang pertama kali pun juga dilakukan oleh Iblis. Karena apa? Kita harus mengikuti sejarah. Ketika kemudian Allah melaknat Iblis karena durhaka tidak melaksanakan perintah Allah, kemudian Allah mengatakan qala fahrus minha fa innaka rajim. Iblis, keluarlah dari surgaku dan aku laknat. Iblis sampai menerima perintah Tuhannya. Iblis rela, tapi Iblis punya keinginan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, Iblis itu mengaku kalau Allah itu jadi Tuhannya. Berilah aku tangguh sampai hari kiamat. Tujuannya apa? Ternyata dia ingin berdakwah, ingin mengajak. Mengajak kepada siapa? Kepada manusia. Ya. Bukan ajakan kebaikan, tetapi dia mengajak manusia agar manusia menyimpang dari jalan Allah, agar manusia tersesat dari jalan Allah, agar manusia tidak bersyukur, yang pada akhirnya apa? Kalau manusia akan menjadi teman bagi iblis di neraka. Itulah dakwah yang awal mula pun dilakukan oleh iblis laknatullah. Saya berkata demikian karena apa? Salah satu bukti dari sekian banyak di strategi dakwah iblis menggoda manusia itu, dalam salah satu ayat Allah dalam surat Al-A'raf ayat 17, setelah iblis rela dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surganya pun mau, tapi dia bagaimana supaya manusia itu menyimpang, kufur dan sebagainya, maka iblis berdakwah kepada manusia. Salah satunya apa? Summa latiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samalihim thumma latajidu aksarum syakirin.
surat Al-A'raf ayat 17 yang artinya kurang lebih, setelah itu ya, atau kemudian iblis mendatangi manusia dari segenap arah. Jadi dakwahnya iblis itu luar biasa, dari segenap arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, membujuk manusia, menggoda manusia, menipu manusia. Agar apa? Salah satunya tadi dalam ayat surat Al-A'raf ayat 17, agar manusia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, itulah salah satu jebakan iblis, dakwah iblis kepada manusia. Banyak sekali di antara dakwahnya iblis terhadap manusia yang intinya agar manusia menyimpang dari jalan Allah. Kemudian di tempat lain bagaimana iblis masuk ke dalam khamr, menggoda manusia agar minuman yang memabukkan, kemudian mereka lalai dari zikir kepada Allah dan menimbulkan permusuhan di antara manusia. Dikatakan rijul min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji dari setan. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah awal mula sejarah dakwah. Ternyata iblis pun menjadi tokoh dalam berdakwah, yaitu dakwah amar mungkar nahi ma'ruf, yang mengajak manusia agar kelak menjadi temannya di neraka. Maka kita harus waspada betul, hati-hati betul, jangan sampai kita tergoda, terjebak oleh tipu daya iblis atau setan laknatullah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, itulah yang semangatnya iblis itu tidak segan-segan tadi mengatakan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tidak bisa hari ini, besok tidak, besok lagi, sampai kapanpun istiqomah dalam berdakwah. Tidak bisa bapaknya, anaknya, tidak bisa anaknya, keluarga yang lain, bagaimana? Ia tergelincir dari jalan Allah. Oleh sebab itu, pentingnya berdakwah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa ayat menekankan betapa pentingnya kita dalam berdakwah, dalam mengajak kepada sesama manusia. Kita sebagai warga Muhammadiyah tentunya sudah tidak asing lagi kalau kita mendengar lantunan ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran, dalam surat Ali Imran ayat 104. Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita cermati di ayat ini, nampaknya secara fikih dikatakan hanya hendaklah ada segolongan di antara kalian. Itu bisa diartikan mungkin tidak fardu ain tapi fardu kifayah. Dan di sini ada perintah juga segolongan, artinya apa? Kita pun berorganisasi boleh, silakan. Itu bahkan kita diperintahkan untuk membentuk barisan yang kuat dalam kelompok, dalam golongan, dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang giat dalam amar ma'ruf nahi munkar itu dikatakan orang-orang yang beruntung. Itu luar biasa. Itu sudah jelas sekali balasan bagi orang yang gemar amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu balasan dari Allah adalah kita dikategorikan orang-orang yang beruntung. Sejalan dengan itu, maka kalau kita cermati dalam surat Al-Asr, demi waktu kan jelas sekali bahwa sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Al-Asr demi waktu innal insana lafi khusr. Tapi ada orang yang beruntung yang tidak merugi. Siapa itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Kemudian apa? Orang yang mau watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Mau apa? Mau saling berwasiat, saling mengajak untuk menetapi kebenaran dan kesabaran. Itu
Itu termasuk dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menetapi kebenaran dan kesabaran. Itu dikatakan apa oleh Allah? Orang yang tidak merugi. Nah, maka sekali lagi itulah pentingnya dakwah dalam Islam. Yang kedua, masih dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah mengatakan kuntum khaira ummati urijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dalam ayat ini secara fikih dikategorikan mungkin bukan lagi fardu kifayah tapi fardu ain, karena perintahnya kepada manusia. Kalian umat yang terbaik. Kalau ingin jadi umat yang terbaik apa? Salah satu ukurannya mau amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kalian umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tetapi syaratnya yang pokok adalah mau amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Kalau kita tidak mau dakwah, jangan sampai kita menganggap kita umat yang terbaik. Belum. Itu belum termasuk ukuran terbaik menurut kriteria Allah. Pendengar radio yang dirahmati Allah, kemudian ya, kalau kita cermati sabda Nabi, Rasulullah pun juga memerintahkan kita untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Apa perintah beliau? Jika kalian lihat suatu kemungkaran dalam masyarakat, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, maka berusahalah dengan merubah dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Yang paling utama seperti itu. Kalau kita tidak mampu, tidak punya kuasa, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, apakah kita tinggal diam? Tidak. Fa'ilam yastati fabilisanihi. Kalau kamu tidak mampu, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, minimal rubahlah dengan lisanmu. Diingatkan dengan baik, ditegur. Jangan ada orang maksiat, biarin aja. Yang penting keluarga kita tidak terlibat. Itu dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah, selemah-lemah iman. Fa'ilam yastati fabiqalbi wa dzalika ad'aful iman. Kalau tidak mampu lisan pun, kalian membiarkan, mendiamkan, itu pun kata Nabi wadzalika ad'aful iman, itu selemah-lemah iman. Maka minimal semampu kita. Kalau kita tidak punya kekuatan, tidak punya jabatan, kedudukan atau jabatan yang bisa merubah, maka minimal lisan kita, ucapan kita, dakwah kita bilisan untuk tetap tegak dalam amar ma'ruf nahi munkar. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah awal pembukaan kami menekankan betapa pentingnya kita untuk istiqomah dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Demikian rekan Muhammad Haris. Iya. Jadi apa yang menjadi pembicaraan kita di perjumpaan kali ini adalah tentang bagaimana pentingnya kita berdakwah mempunyai strategi, karena memang ada banyak sekali dalam tanda kutip di sini musuh-musuh ya, musuh-musuh yang selalu istilahnya adalah menggoda kita untuk melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdakwah tentunya ini kita tentu akan bisa berada di rel ataupun juga di jalan yang diridai Allah, meskipun di situ penuh dengan tantangan. Tadi di awal sedikit kami sudah menyampaikan bahwa kedudukan orang yang mau berdakwah amar ma'ruf nahi munkar itu luar biasa. Jelas kita dikategorikan Allah sebagai orang-orang yang beruntung, sebagai orang yang tidak rugi. Kemudian yang juga luar biasa balasannya, ternyata kita tuh menjadi ladang pahala yang besar bagi kita. Karena apa? Rasulullah sampai mengatakan, ya mungkin banyak redaksinya, salah satunya ada do'alal khairi kafailihi. Jadi orang-orang yang menunjukkan kebaikan itu, kemudian orang yang
yang melaksanakan setelah mendapatkan petunjuk dari kita misalnya ya. Orang-orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan atas petunjuk yang kita berikan. Itu ya luar biasa nih. Kita menyampaikan berapa banyak, kemudian orang mendengar, kemudian melaksanakan ajakan kita. Kalau orang tersebut melaksanakan mendapat pahala, kita pun insya Allah akan mendapat pahala sebanyak yang mereka kerjakan. Luar biasa. Namun konsekuensinya, kalau kita malas untuk berdakwah, apalagi kita punya potensi untuk berdakwah, punya ilmu, tapi kita tidak mau berdakwah dan menyembunyikan ilmu kita, saya hanya mengingatkan betapa besar kurnia Allah. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah 159, itu kurang lebih yang maknanya innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayanus lil kitab ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul ainun, yang artinya kurang lebih orang-orang yang menyembunyikan petunjuk atau ilmu, atau setelah mendapatkan kitab dari Allah, dia paham, dia tahu, tapi tidak mau berdakwah, dia menyembunyikan ilmunya, itu akan dilaknat oleh Allah dan orang-orang yang lain, akan dilaknat oleh Allah. Ini luar biasa ngerinya ancaman bagi orang yang enggan untuk berdakwah dan menyembunyikan ilmunya. Ya, nanti bisa dilihat juga masih dalam surat Al-Baqarah, bahkan ini lebih mengerikan lagi, ayat 174. Nalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bi samanan qalila ulaika may yaquluna fi butunihim ilan nar wala yukallimuhum yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Yang artinya kurang lebih orang yang menyembunyikan ilmu, tidak mau berdakwah, bahkan dia menjual dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah, menjual ayat-ayat Allah. Dia mungkin berdakwahnya dengan alasan mohon maaf materi, dia menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Itu diibaratkan apa? Dia tidak mengisi perutnya kecuali api. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan kelak di hari kiamat tidak akan diajak bercakap-cakap oleh Allah, akan diabaikan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka marilah kita ingatkan, kita baca seberapa ilmu kita, marilah kita sampaikan. Balighu ini walau ayat itu perintah dari Rasulullah. Jangan kita nunggu jadi orang alim, orang pintar dulu baru dakwah, itu kelamaan. Itu kadang-kadang kita melihat kesalahan dalam berdakwah, seolah-olah berdakwah itu hanya tugas para qofsu balik, para dai, para mbaki. Saya nggak mau dakwah, saya belum paham, itu keliru. Ya, meskipun hanya tahu satu ayat pun sampaikan, balighu ini walau ayat. Saya nggak mau dakwah karena itu tugasnya majelis tabligh, majelis tarjih, keliru. Semua pun diperintah untuk berdakwah, balighu ani walau ayat. Kalau kita tidak mau berdakwah, menyembunyikan ilmu kita, sekali lagi balasannya adalah ancaman yang luar biasa tadi, mengerikan. Dari paparan surat Al-Baqarah 159 174 nanti bisa dibuka lagi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa dalam surat Al-Maidah ayat 78-79, ini bisa diulang, dibaca lagi. Di situ dikatakan oleh Allah dalam ayatnya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Apa batas yang telah dilampauinya? Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat, sehingga amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Jadi karena kita membiarkan saja kemaksiatan, tidak kita larang, biarkan merajalela, itu menyebabkan murka Allah dan menyebabkan azab Allah. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda, jika seseorang yang hidup di suatu kaum kemudian ada perbuatan maksiat, dia tidak mencegahnya padahal dia mampu,
Itu ancamannya apa? Illa asobahumullah bi'iqobin qabla ayyamut, qabla ayyamutu. Tidaklah seorang berada di suatu kaum dan ia ada yang berbuat maksiat tapi mereka tidak mencegahnya padahal ia mampu untuk mencegahnya, maka Allah akan menimpakan kepada mereka azab atau bencana sebelum mereka mati. Itu kan mengerikan ya. Pernah ada suatu peristiwa, ada suatu kaum itu semua diazab oleh Allah karena penduduknya banyak yang melaksanakan maksiat. Bahkan ada seorang alim itu yang pertama kali akan diazab oleh Allah ya. Kemudian ada yang protes juga ya, malaikat memprotes, kenapa justru orang alim yang pertama yang akan diazab, kok kenapa bukan orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Karena jawabannya apa? Karena orang alim itu justru dia sibuk berzikir setiap hari, berzikir kepada Allah, membaca ayat Al-Quran kepada Allah, sholat kepada Allah, tapi dia tidak mau merubah keadaan dalam masyarakatnya. Dia enggan, dia membiarkan kemaksiatan terjadi. Maka dia yang akan pertama kali diazab oleh Allah. Itulah yang mungkin kita refleksikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betapa banyak bencana azab yang mengerikan. Bisa jadi penyebabnya ya, kebanyakan orang melaksanakan maksiat, sementara orang yang sebenarnya mampu untuk berbuat tetapi kadang-kadang kita membiarkan saja ya, itu bisa jadi penyebab sampai Allah, kenapa sampai Allah mengeluarkan azab kepada manusia. Dengan dirahmati Allah ya, ada lagi ini azab atau ancaman bagi orang yang enggan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah dalam salah satu hadisnya katakan, muru bil ma'rufi wanha 'anil munkar qabla an ta'uni fala ujibalakum wa tas'aluni fala udiyakum wa tastansiruni fala ansurakum. Yang artinya apa? Allah itu menyuruh kepada manusia untuk giat amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi mereka enggan, sehingga apa? Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Sampai dikatakan qabla an tad'u fala ujiba lakum. Kita berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Kita meminta kepada Allah tapi tidak diberi oleh Allah. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah tapi Allah tidak berkenan memberikan pertolongan kepada kita. Itulah balasan bagi orang yang enggan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sekali lagi kami lewat mimbar radio yang sore ini kami menyampaikan dan mengajak, marilah kita jangan sampai kita enggan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah salah satu kita bisa menangkal azab Allah itu kalau kita tidak membiarkan kemaksiatan merajalela di lingkungan masyarakat kita. Pendengar radio yang dirahmati Allah, itulah balasan bagi orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar berupa kebaikan, berupa keberuntungan, dan sebaliknya bagi mereka yang enggan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyampaikan ilmu Allah, maka balasnya adalah laknat dari Allah. Doa kita tidak diijabai oleh Allah dan permintaan kita tidak akan diberi oleh Allah. Sekali lagi, marilah kita mengajak kepada seluruh rekan-rekan muslim dan muslimat, yaitu bukan hanya berlaku kepada laki-laki tetapi wanita pun sama kedudukannya dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sumber kita dari Bapak Haji Supriyanta SE, dan bahasan kita adalah tantangan berdakwah atau kewajiban berdakwah sebagai sarana untuk menjalankan perintah Allah dan juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di segmen pertama dan kedua ini tadi sudah dijelaskan tentang keutamaan dan juga sanksi ataupun peringatan-peringatan jika kita ini masih enggan berdakwah dan sebagainya. Nah, di segmen ketiga mungkin Anda sudah mulai bisa menemukan
pertanyaan-pertanyaan ataupun juga kendala ataupun juga komentar-komentar terkait dengan kewajiban berdakwah begitu. Silahkan Anda bisa sampaikan, bisa menelpon langsung ke 085728348100 atau melalui WA juga bisa di nomor tersebut. Dan bagi Anda yang menyaksikan di streaming YouTube Sang Surya TV, Anda bisa sampaikan komentar ataupun juga pertanyaan-pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di bawah dari tayangan. Silakan, nanti kita akan bahas di segmen di sesi berikutnya, pertemuan berikutnya, pertanyaan-pertanyaan Anda yang disampaikan di channel Sang Surya TV. Nah, kita kembali ke pembahasan dakwah. Jadi ketika kita sudah mengetahui tentang kewajiban untuk berdakwah, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim untuk menyikapi hal tersebut, dan juga tantangan-tantangan apa yang mungkin ditemukan saat berdakwah ini. Mungkin Bapak Haji Supriyantah bisa memberikan hal-hal yang terkait dengan strategi ataupun juga tantangan berdakwah di masa sekarang, Pak, ataupun juga penguatan terkait dengan kewajiban berdakwah tersebut. Monggo. Terima kasih rekan Darwis. Saya justru tertarik dengan komentar beliau tadi tentang apakah kita harus berdakwah dalam forum resmi ini yang perlu kita sikapi. Justru saya ingin mengingatkan bahwa dakwah kita pun tidak harus menunggu di forum-forum resmi. Dimanapun, di kapanpun waktunya, ini kesempatan bagi kita untuk berdakwah. Mari kita cermati dalam salah satu ayatnya. Allah itu mengatakan dalam surat An-Nisa 114, la khaira fi katsirin min naswahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Artinya kurang lebih tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan atau bisikan atau omongan apapun kecuali menyangkut tiga hal. Ini perlu sekali kita cermati. Ya, pembicaraan apapun lewat forum resmi, forum tidak resmi, lewat WA grup misalnya ya. Iya. Itu yang sering kadang kita agak lupa. Kita terlalu banyak guyon, terlalu banyak kadang menghujat, mencela, fitnah, hoax dan sebagainya, itu keliru menurut saya. Jadikanlah sebagai forum atau ajang dalam berdakwah. Ya, ada tiga poin tadi kita cermati surat An-Nisa 114. Kebaikan itu apa? Ila man amaro bisodaqatin, mengajak untuk apa? Bersedekah. Au ma'rufin, itu mengajak untuk kebaikan, ya, atau kebaikan itu penting sekali. Ya, kita jadikan sebagai tempat untuk ajang berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada teman yang keliru diingatkan dengan baik. Dan au islahim bainan nas, mendamaikan dua orang yang berselisih. Ya, jangan justru orang sudah mau panas-panasan justru kita yang ngompor, itu keliru. Kita mendamaikan dua saudara kita yang sedang berselisih, itu artinya pembicaraan yang berkualitas. Jangan sampai sekali lagi kita ngomong, kita saling mengejek, menghujat, fitnah dan sebagainya. Itu lewat dakwah juga seperti itu, dalam forum apapun. Karena kita sedang zaman-zaman informasi yang canggih seperti ini, maka kita sebisa mungkin ya kita gunakan informasi teknologi yang kita miliki untuk berdakwah. Seperti juga di radio kita, di HP kita, itu sebagai sarana untuk berdakwah. Itu kita gunakan dalam rangka untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kepada siapa media kita yang utama adalah, kalau kita mau berdakwah justru yang paling tidak binafsi, ya kita dakwah yang pertama diri kita sendiri. Kemudian apa? Keluarga terdekat kita, fa'anzir asyuratakat aqrabain, berilah peringatan kepada ya orang terdekatmu, keluarga kita, baru ke masyarakat kita. Seperti ketika Nabi Ibrahim menegur umatnya, itu dimulai dulu dari bapaknya, ilqala li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya kemudian kepada kaumnya. Di dakwah yang paling tepat dimulai dari diri kita pribadi, kemudian dari keluarga terdekat kita, baru kemudian ke
masyarakat sekitar kita. Itu ya memang harus istiqomah, harus tekun, jangan sampai kita bosan dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tugas kita menyampaikan ya, mengingatkan tugas kita. Perkara nanti bisa atau tidak itu urusan Allah. Makanya sih penting sekali kalau saya berdakwah kita harus sabar, istiqomah, ikhlas ya. Allah yang memberikan petunjuk, bukan kita. Kita hanya mengingat, tugas kita. Nabi pun hanya sebagai penyampai. Bahkan mohon maaf, Nabi pun sampai beliau wafat, sampai tidak bisa mengislamkan paman beliau yang setiap hari mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Kita tahu semua kisahnya paman beliau Abu Thalib yang setia mendampingi Nabi dalam berdakwah sampai akhirnya pun, sampai wafatnya pamannya pun dia belum dikategorikan seorang muslim. Maka sampai Allah mengingatkan, ya Muhammad, tugasmu hanya berdakwah, kamu menyampaikan perkara yang memberikan petunjuk itu hak Allah. Sampai Allah menegur ketika Rasulullah berulang-ulang ketika pamannya hampir wafat mengatakan qul la ilaha illallah kalimatun ukhajulaka bi'indallah. Ya paman, ucapan la ilaha illallah sebagai bukti kau telah Islam di hadapan Allah. Tapi tidak bisa kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Sampai Allah pun menegur Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk meskipun kepada orang yang kau sayangi, kau cintai, tidak bisa. Itu hak Allah, hidayah itu hak Allah. Tapi Allah lah yang berhak memberikan petunjuk atau hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah ya hak Allah. Tapi tugas kita hanya sebagai penyampai, sebagai pemberi peringatan, ajaan, itu memang tugas kita. Insya Allah kalau kita sabar, kita istiqomah, kita ikhlas, insya Allah kita akan bersamaan dengan turunnya hidayah Allah. Jadi sekaligus kami menyampaikan bahwa memang bekal utama seorang dai itu yang pertama ya, kecuali tadi ikhlas, sabar, istiqomah, kita juga harus mau betul-betul introspeksi, muhasabah. Kita mau belajar terus tentang keislaman, tentang dakwah, dan kita harus giat. Jangan sampai seperti kami sampaikan di depan, kita mau dakwah kita harus nunggu pintar dulu, apalagi sekarang lagi model berdakwah harus punya punya sertifikasi. Itu sesuatu yang sangat memprihatinkan gitu. Jadi sehingga orang mau berdakwah jadi takut, saya nggak punya sertifikasi. Itu menurut saya ukuran yang keliru. Itu bertentangan dengan sabda Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Kadang-kadang justru orang enggak berdakwah merasa saya belum patah, itu tidak. Yang penting kita mau belajar dan kita berusaha untuk menyampaikan itu apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai kita, mohon maaf, kita ajak-ajak tapi diri kita belum melaksanakan ajaan itu. Harus dimaunya ibda binafsi, dimulai dari kita. Kalau kita mengajak, ayo kita tegak sholatnya, kita juga harus dimulai dari diri kita, keluarga kita, sholatnya tegak, 4 waktu bersama dan sebagainya. Sebab orang yang menyampaikan sesuatu, ajaan sesuatu, tapi dia sendiri tidak mau melaksanakan, itu dikatakan oleh Allah kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Kemurkaan di sisi Allah kepada orang yang mau mengajak tapi dia sendiri tidak mau melaksanakan. Dan surat As-Saff ayat 23 nanti bisa dibuka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 44 juga diingatkan oleh Allah, atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Intinya apa? Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Ya, kamu ajak-ajak kebaikan kepada manusia tapi kamu sendiri tidak mau melaksanakan. Karena apa? Kamu tidak berpikir. Itulah yang penting bagi kita sebagai dai itu ya. Ya, kita belajar agama, kita konsisten melaksanakan, kita ikhlas. Hak Allah lah yang memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian yang perlu kita miliki sebagai seorang dai itu ada sifat sabar, ya, sifat sabar. Ini penting sekali. Kita kemarin melihat Ustadz kita Syekh Ali Sabir ya, sampai ditusuk seperti itu, masya Allah. Ya. Saya yakin itu karena mendapat pertolongan Allah, dia selamat dari
dari orang yang berbuat jahat seperti itu. Itu pun kalau kita cermati, Rasulullah pun dulu ketika berdakwah tantangannya luar biasa. Ya, Pak, ya. Iya. Sampai ketika di Taif, kalau tidak salah, beliau Rasulullah dilempari kotoran binatang, dilempari dengan kerikil, dengan batu sampai giginya tanggal. Apa sikap Rasulullah? Apakah dia membalas? Tidak. Bahkan Rasulullah memberikan balasan yang indah dengan mendoakan kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena dia belum tahu. Ya, itulah kan apa? Perlu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Tadinya sahabat yang keras memusuhi, bahkan hendak membunuh Rasul pun, dia kagum dengan akhlak Nabi, dengan hati Nabi, sampai beliau kemudian masuk Islam berbondong-bondong. Mungkin ratusan sampai jutaan manusia masuk Islam karena keindahan, keagungan akhlak Rasulullah. Maka diingatkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan fadhu min haulik. Kalau kita berdakwah, kita keras hati, kita kasar, niscaya orang akan menjauh dari kita. Pasar kita ya, mudah marah, mubalik kok gampang marah, menyalahkan, memojokkan, menghujat, menghina. Kapan kita mau dapat jamaah? Maka penting bagi kita sekali lagi, kalau kita ingin ya berhasil sebagai seorang dai, ya harus ya bijaksana. Maka tadi saya mengulang pembicaraan di depan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi dai itu harus betul-betul penuh dengan hikmah dan ajaran yang mengandung kebaikan. Itulah ya, pendengar yang dirahmati Allah dan rekan darwis yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pembicaraan kita seputar dakwah ada manfaatnya. Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf.